Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Jolin Karisha Agustin dengan NPM 24081010 Nama saya Amelia Francisca dengan NPM 2408110097. Nah, jadi untuk final project kami kali ini judulnya adalah Flash Sale Shopee. Nah, di sini kami menggunakan BST dan juga AVL. Nah, BST sendiri ini didefinisikan adalah struktur data pohon biner yang menyimpan data secara terurut, di mana setiap node memiliki anak kiri dengan nilai lebih kecil dan anak kanan dengan nilai yang lebih besar dari nilai node induk, sehingga memungkinkan proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian di sini lanjut ke definisi AVL. AVL, AVL3 adalah struktur data pohon biner yang terurut, yang selalu menjaga keseimbangan tinggi setiap nodenya, yaitu selisih tinggi antara subpohon kiri dan kanan, tidak boleh lebih dari satu. Sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dapat dilakukan secara konsisten, cepat, dan efisien dengan kompleksitas waktu nol. Nah, kemudian di sini kita masuk ke programnya. Nah, ini adalah library yang kami gunakan. Di sini ada IOStream, FStream, String, dan IOManip. Nah, ini gunanya untuk input-output, pengolahan file, penggunaan teks atau string, dan juga pengaturan tampilan output. Nah, kemudian di sini ada struktur produk. Nah, struktur produk ini akan berisi tentang data penting tentang produknya tersebut, seperti di sini ada ID, nama, merek, harga, dan juga stoknya. Kemudian di sini ada struktur node untuk BST. Nah, BST ini kami gunakan untuk mengurutkan berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini ada struktur node untuk AVL, ini untuk mengurutkan berdasarkan harganya. Nah, ini ada fungsi untuk print produknya. Kemudian di sini nih ada fungsi BST. Ini untuk insert BST. Kemudian di sini ada search BST. Lalu ini untuk mencari node terkecil di dalam data BST tersebut. Ini untuk menghapus data di dalam BST. Ini untuk mengurutkan agar BST tersebut tuh urut sesuai dengan ID-nya. Lalu ini untuk menghitung berapa banyak data atau node yang ada di dalam BST tersebut. Ini untuk menghitung kedalaman atau tinggi pohon BST. Kemudian di sini ada fungsi untuk visualisasi pohon BST. Lalu di sini ada fungsi untuk menyimpan dan eh, load ke filenya. Jadi nanti data dari BST itu akan disimpan ke dalam file. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk membaca file dan memasukkannya ke BST. Nah, jadi di sini nanti bakal masuk tentang ID-nya, nama, merek, harga, dan juga stoknya. Ini untuk menghitung tinggi node dan keseimbangan pohon AVL. Nah, lalu di sini ada rumus rotasi AVL. Nah, ini tuh biar AVL-nya tuh tetap seimbang. Jadi di sini ada rotate right, rotate left. Nah, lalu lanjut di sini ada insert AVL. Di sini nanti untuk memasukkan data AVL. Lalu di sini ada buat balance-nya. Jadi selain datanya dimasukkan, datanya nanti juga bakal diseimbangkan. Lalu ini untuk mencari nilai minimum di AVL-nya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghapus data di AVL. Ini untuk menyeimbangkan AVL-nya lagi setelah datanya dihapus.
Lalu ini untuk mencari produk berdasarkan ID-nya. Tapi ini pakainya di AVL. Nah, ini untuk mengurutkan data AVL berdasarkan harga. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung berapa banyak noda atau data yang ada di dalam AVL. Lalu ini untuk menghitung kedalaman atau tinggi pohon AVL-nya. Kemudian ini untuk memvalidasi apakah eh, pohon AVL itu eh apakah pohon biner itu adalah AVL. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk visualisasi pohon AVL-nya itu sendiri. Ini untuk menyimpan data AVL-nya ke dalam file. Nah, di sini ada fungsi untuk membaca data dari file yang udah disimpan tadi ke dalam AVL3. Nah, ini adalah sampel data yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 15 data. Di sini ada ID, nama, kategori, dan juga harganya. Nah, kemudian di sini ada deklarasi dan inisialisasi root BST dan AVL untuk membaca data dari file. Nah, jadi filenya tadi yang udah disimpan bakal dibaca di sini. Kemudian di sini masuk ke menu utama. Nah, di menu utamanya di sini kita ada menu BST dan juga menu AVL. Ini sudah dipisah. Jadi di menu utama nanti mereka bakal diarahin kalau memilih BST ke menu BST, kalau memilih menu AVL bakal diarahin ke menu AVL. Kemudian di sini ada visualisasi BST, visualisasi AVL dan muat data sampel, kemudian keluar. Nah, di sini ada menu BST. Di dalam menu BST sendiri, di sini ada program untuk menambahkan produk, hapus produk, cari produk, menampilkan semua produk, jumlah produk, dan juga kedalaman pohon. Lalu ini, nah ketika tadi semisal user memilih satu, yaitu tambah produk, maka akan diarahkan ke sini. Nah, jadi di sini user bakal diminta untuk memasukkan nama, merek, harga, dan juga stoknya. Nanti kalau berhasil, maka akan keluar output produk berhasil ditambahkan. Kemudian di sini jika memilih pilihan kedua, ini untuk menghapus produk. Nah, jadi nanti akan diminta ID mana yang minta untuk dihapus. Nanti jika berhasil dihapus, akan muncul seperti ini. Produk dengan ID bla 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 berhasil dihapus dari BST dan AVL. Nah, jadi nanti kalau yang dihapus adalah satu produk, nanti akan dihapus dari BST dan juga AVL-nya. Tapi kalau misalnya produk yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan outputnya produk dengan ID bla 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 tidak ditemukan. Kemudian di sini ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga di sini untuk mencari berdasarkan ID. Nanti jika ditemukan, maka akan terdapat output produk ditemukan. Jika tidak, maka outputnya produk tidak ditemukan. Lalu di sini ada tampilkan semua produk, jumlah dan juga jumlahnya ke dalam pohon. Nah, ini untuk tampilkan semua produk untuk pilihan keempat. Lalu ini ada jumlah produk pilihan kelima. Lalu ada pilihan keenam yaitu kedalaman pohon BST. Nah, ini kalau 7 ini keluar ya. Lalu di sini case yang kedua. Case yang kedua di sini adalah menu AVL. Nah, kalau di AVL sendiri ini kami menggunakan untuk mengurutkan harga. Di sini di menu AVL sama seperti tadi, di sini ada tambah produk, hapus produk, cari produk, tampilkan semua produk, jumlah produk, kedalaman pohon, validasi keseimbangan, dan juga kembali. Nah, jika user memilih pilihan yang pertama, di sini ada untuk menambahkan produk. Nanti akan diminta ID, nama, merek, harga, dan juga stok. Masih sama seperti yang di BST tadi. Kemudian di sini ada pilihan kedua yaitu untuk menghapus produk.
Jika berhasil, maka akan outputnya seperti ini. Jika tidak berhasil, outputnya akan seperti ini. Lalu di sini ada subpilihan ketiga, yaitu untuk mencari produk di AVL. Nanti akan diminta produk yang dicari untuk ID-nya berapa. Jika ditemukan, produk ditemukan. Jika tidak, produk tidak ditemukan. Lalu lanjut di sini ada pilihan keempat. Nah, pilihan keempat ini untuk menampilkan semua produk berdasarkan urutan harga. Lalu subpilihan kelima ini untuk menampilkan jumlah produk. Pilihan keenam untuk kedalaman pohon AVL. Dan pilihan ketujuh ini untuk memvalidasi keseimbangan AVL. Kalau seimbang, maka outputnya pohon AVL valid dan seimbang. Jika tidak, maka outputnya pohon AVL tidak seimbang. Ini subpilihan ke-8 untuk keluar. Kemudian di sini ada case yang ketiga. Case yang ketiga di sini untuk visualisasi. Nah, ini case ketiga ini dari menu yang utama tadi. Di sini ada visualisasi BST, yaitu untuk urut ID. Lalu ada visualisasi AVL dengan mengurutkan sesuai harganya. Ini case kelima ini untuk memuat datanya. Case keenam ini untuk menyimpan data. Nanti kalau tidak sesuai, maka akan terdapat pilihan tidak valid. Nah, di sini ada pro- fungsi untuk menyimpan data ke file sebelum keluar. Jadi nanti data itu bakal disimpan ke file. Jadi setelah user keluar dan user masuk lagi, datanya akan seperti data sebelum user tersebut keluar. Jadi datanya tidak kembali seperti di awal tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil compare BST. Di sini hasil compare yaitu menunjukkan sistem penjualan barang elektronik. Dan kemudian yang menu pertama yaitu menu BST, yaitu urut berdasarkan ID. Yang kedua menu AVL, urut berdasarkan harga. Yang ketiga visualisasi BST, dan yang keempat visualisasi AVL. Untuk yang kelima itu adalah database-nya. Yang keenam itu menu keluar. Selanjutnya yaitu hasil compare sebelum produk ditambah. Jadi di sini adalah database kami. Yang pertama itu ada ID dari 101 sampai 115 dengan contoh nama smartphone X1 merek Samsung, harga 350 dan stoknya 25 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil compare saat produk ditambah. Nah, di sini kita harus menekan tombol menu urut ID yang PST, kemudian tambah produk. Nah, di sini saya menambahkan ID 116, namanya yaitu nama barangnya yaitu Bluetooth speaker mini dengan merek JBL dengan harga 750.000. Nah, selanjutnya yaitu hasil compare sesudah produk ditambah itu akan keluar di bawah ID 115 yaitu ID 116 dan selanjutnya. Kemudian di sini ada hasil compare saat produk berhasil dihapus, yaitu saya menghapus produk yang 116 tadi yang telah saya tambahkan tadi. Jadi saya memilih menu 2 yaitu hapus produk, kemudian saya memasukkan ID produk yang ingin saya hapus, dan outputnya yaitu produk dengan ID 116 berhasil dihapus dari BST dan AVL. Selanjutnya yaitu hasil compare produk berhasil dihapus. Nah, di sini setelah saya hapus di ID 116 tadi, di sini tampilan seperti awal karena yang saya hapus adalah ID 116. Selanjutnya yaitu hasil compare cari produk pada BST. Nah, di sini kita dapat menekan menu yang ketiga yaitu cari produk. Nah, di sini saya mencari ID dengan 105. Nah, produk 105 yaitu smartwatch S3 merek Apple, harga 120.000 dan stoknya 30. Selanjutnya yaitu hasil compile jumlah produk BST. Nah, di sini saya menekan jumlah produk yaitu dengan selanjutnya yaitu hasil compile jumlah produk BST. Nah, di sini kita memilih menu 5 yaitu jumlah produk. Kemudian akan keluar jumlah produk 15.
Selanjutnya yaitu hasil kompil kedalaman pohon BST. Setelah menekan tombol 6 yaitu kedalaman pohon, kemudian akan keluar kedalaman pohon BST adalah 15. Yang selanjutnya yaitu adalah hasil compile visualisasi BST. Nah, di sini kita kembali ke menu utama, yaitu di menu yang ketiga, visualisasi BST. Kemudian dipilih akan keluar output seperti itu, seperti ini. Ini berdasarkan urut ID. Selanjutnya yaitu hasil compile AVL. Nah, untuk hasil compile AVL ini, kenapa produk ini kembali seperti semula, tidak ada 116? Karena pada tahap di PST tadi saya menghapus 116 yang telah saya input, kemudian saya hapus kembali. Nah, di sini adalah tampilannya berdasarkan urut harga. Selanjutnya yaitu hasil compile saat produk ditambah. Nah, di sini saya menambahkan dengan memilih angka 1 yaitu tambah produk dengan ID 116, nama power bank, fast charger, merek Anker, harganya 350.000 dengan stok 12. Nah, kemudian produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu hasil compile sesudah produk ditambahkan. Nah, di sini akan keluar itu 116 di urutan ketiga yaitu power bank fast charger merek Anker, harga 350 dan stoknya 12. Kemudian hasil compile saat produk berhasil dihapus. Nah, di sini di menu AVL urut harga kita pilih nomor 2 yaitu hapus produk yang telah saya tambahkan tadi. Saya hapus kembali, yaitu saya memilih angka 2, kemudian ID yang akan saya masukkan di situ adalah 116 dengan dan dan produk dengan ID 116 berhasil dihapus dari AVL dan BST. Selanjutnya hasil compile produk berhasil dihapus. Nah, di sini tampilan akan kembali seperti awal karena produk yang saya tambahkan dan produk yang saya hapus itu di produk yang sama. Selanjutnya yaitu hasil compile cari produk pada AVL. Di sini kita menekan tombol angka 3, kemudian cari produk. Di sini saya mencari di ID 107 dan produk ditemukan yaitu speaker S100 merek JBL, harganya 80.000 dengan stok 15. Kemudian selanjutnya yaitu compile jumlah produk AVL. Nah, di sini pilihnya diisi angka 5, kemudian jumlah produk yang keluar akan 15. Kenapa 15? Karena produk awalnya itu 15, kemudian saya tambah jadi 16, kemudian saya habis kembali, jadi produk kembali lagi menjadi 15. Selanjutnya yaitu kedalaman pohon AVL. Di sini kita dapat memasukkan angka 6 yaitu kedalaman pohon AVL dengan kedalaman 5. Selanjutnya yaitu hasil compile validasi keseimbangan. Kita memasukkan angka 7, kemudian akan keluar pohon AVL valid dan seimbang. Kemudian selanjutnya yaitu hasil compile visualisasi AVL. Nah, di sini kita kembali ke menu utama, yaitu kita menekan tombol 4 yaitu visualisasi AVL dan akan tampil seperti pada gambar. AVL ini berdasarkan harga ya, salah. Visualisasi AVL ini adalah urut harga. Selanjutnya yaitu kesimpulan, program ini adalah sistem untuk mengelola data produk barang elektronik yang menggunakan dua jenis pohon, yaitu pohon BST, Binary Search Tree, dan AVL Tree. Nah, pada BST ini digunakan untuk menyimpan data berdasarkan ID yang sudah dicari. Sedangkan AVL Tree menyimpan data berdasarkan harga supaya produk otomatis terurut dari harga yang terendah dan tertinggi. Program ini juga mempunyai fitur lengkap seperti tambah produk, hapus produk, cari produk, tampilkan semua produk, dan bisa visualisasi bentuk pohonnya. Kemudian data ini juga bisa disimpan ke file dan dimuat kembali saat program dijalankan lagi. Untuk keunggulan proses data dengan cara
yang berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya cari berdasarkan ID atau lihat produk berdasarkan urutan harga. Dan AVL3 itu selalu menjaga struktur bawaan agar tetap seimbang. Pencarian selalu cepat. Program ini cocok untuk toko elektronik, sistem kasir, atau aplikasi e-commerce yang membutuhkan banyak produk dengan efisien. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 8. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.